Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang keputusan penting dalam siklus MSDM atau penggajian. Keputusan manajemen perusahaan yang berhubungan dengan siklus MSDM atau penggajian ada 4. Keputusan yang pertama mengenai kebutuhan karyawan, seperti jumlah karyawan yang akan direkrut di masa mendatang dan beban gaji untuk karyawan baru. Keputusan yang kedua mengenai kinerja karyawan, seperti promosi jabatan dan pemberhentian kerja atau pemberhentian karyawan. Keputusan yang ketiga yaitu moral karyawan, seperti kepuasan kerja karyawan dan kompensasi atau gaji untuk karyawan. Dan keputusan yang terakhir mengenai efisiensi dan efektivitas penggajian, seperti pembayaran gaji karyawan, pembedaan gaji pada setiap jabatan, dan efektivitas dalam penggajian terkait informasi tentang daftar gaji karyawan. Nah, di bagian yang terakhir kita akan membahas tentang 5 aktivitas pokok siklus MSDM atau penggajian. Di sini aktivitas pokok yang pertama yaitu memperbarui data induk mengenai berbagai perubahan yang diajukan seperti perekrutan karyawan baru, pemberhentian karyawan, atau perubahan dalam kompensasi atau gaji. Untuk aktivitas yang pertama ini terdiri dari 2 langkah, yaitu yang pertama bagian MSDM atau bagian personalia bertanggung jawab untuk memperbarui data induk atau database penggajian untuk perubahan secara internal terkait perekrutan karyawan baru, pemberhentian karyawan, atau karyawan keluar atau resign, kenaikan gaji, dan perubahan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, bagian MSDM memiliki akses online untuk memperbarui data induk penggajian, sehingga seluruh perubahan penggajian dimasukkan secara tepat waktu dan secara tepat ditunjukkan dalam periode pembayaran bulan berikutnya. Lalu aktivitas pokok yang kedua yaitu memvalidasi data waktu atau jam kerja karyawan dan kehadiran karyawan. Terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, bagian MSDM atau bagian personalia mengumpulkan data waktu dan kehadiran karyawan secara berbeda tergantung status para karyawan. Karyawan yang dibayar berdasarkan jam kerja atau biasa disebut sebagai upah pada perusahaan manufaktur menggunakan kartu waktu atau time card untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan karyawan setiap harinya. Sedangkan karyawan yang mendapatkan gaji tetap menggunakan daftar kehadiran untuk mencatat kehadirannya. Para profesional pada perusahaan jasa seperti kantor akuntan publik atau KAP, kantor hukum, dan kantor konsultan mencatat waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas dalam lembar waktu atau timesheet. Lalu karyawan bagian penjualan biasanya dibayar berdasarkan gaji ditambah komisi atau bonus. Supervisor bertugas mengawasi kehadiran para karyawan dalam bekerja. Kepala departemen atau kepala bagian bertanggung jawab untuk memvalidasi data waktu dan kehadiran dari kartu waktu atau time card, daftar kehadiran, dan lembar waktu atau timesheet. Yang terakhir, kepala departemen menyusun laporan kehadiran dan jam kerja yang akan diserahkan ke bagian penggajian atau payroll untuk digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran gaji dan upah. Lalu aktivitas yang ketiga yaitu menyiapkan penggajian. Aktivitas ini menunjukkan urutan aktivitas-aktivitas untuk memproses gaji karyawan. Terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, bagian penggajian atau payroll melakukan verifikasi atas laporan kehadiran dan jam kerja dari seluruh kepala departemen dengan daftar kehadiran dan kartu waktu. Lalu yang kedua, bagian penggajian menghitung gaji dan upah seluruh karyawan beserta potongan iuran BPJS, dana pensiun, dan PPh pasal 21. Selanjutnya, bagi karyawan yang bekerja berdasarkan jam kerja, upah dihitung dengan mengalihkan total jam kerja dengan
upah per jamnya, kemudian ditambahkan dengan upah lembur atau bonusnya untuk menghitung penghasilan brutonya. Yang keempat, bagi karyawan yang memperoleh gaji tetap, besar gajinya sama setiap bulan, kecuali ada tambahan seperti komisi, bonus, atau insentif lainnya untuk menghitung penghasilan kotor atau bruto. Berikutnya, seluruh potongan penggajian seperti iuran BPJS, dana pensiun, biaya jabatan, atau penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk memperoleh penghasilan kena pajak atau PKP dijumlahkan. Selanjutnya dihitung besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan sehingga diketahui besarnya penghasilan bersih atau neto yang harus dibayarkan ke karyawan. Nah, perhitungan tersebut dibuat dalam bentuk daftar penggajian dan daftar potongan. Selanjutnya dicetak untuk direview oleh bagian pengawas. Lalu pengawas menyetujui daftar penggajian tersebut. Selanjutnya bagian penggajian atau payroll mencetak slip gaji dan memperbarui penghasilan kotor, potongan dan penghasilan bersih karyawan sampai saat ini selama tahun ini dalam setiap catatan karyawan pada data induk atau database penggajian. Nah, sistem informasi penggajian akan menghasilkan file berupa daftar yang berisi nama karyawan, nomor rekening bank, dan jumlah rupiah yang ditransfer ke rekening karyawan, serta menyertakan laporan pendapatan atau earning statement. Lalu kita lanjutkan ke aktivitas pokok yang keempat, yaitu mengeluarkan penggajian atau mentransfer gaji karyawan. Untuk aktivitas pokok yang keempat ini terdiri dari beberapa langkah atau beberapa aktivitas di dalamnya, yaitu sebagian besar karyawan dibayar menggunakan setoran langsung atau transfer dengan jumlah penghasilan bersih ke rekening pribadi karyawan. Bagian penggajian atau payroll memeriksa daftar penggajian. Lalu bagian penggajian menyerahkan daftar penggajian ke bagian pengiriman uang atau kasir sebagai dokumen pendukung untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening perusahaan ke rekening karyawan. Selanjutnya, setelah bank melakukan validasi transfer, bukti transfer diserahkan ke bagian pengiriman uang atau kasir. Lalu bagian pengiriman uang atau kasir menyerahkan bukti transfer ke bagian penggajian atau payroll untuk memperbarui data induk atau database penggajian. Lalu aktivitas yang terakhir yaitu mengeluarkan pajak dan berbagai potongan, contohnya premi asuransi. Di sini bagian penggajian atau payroll berkewajiban memotong PPh pasal 21 karyawan dan menyetorkannya ke kantor pajak, serta melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT masa PPh pasal 21. Nah, sekian penjelasan dan pembahasan Ibu tentang siklus MSDM atau siklus penggajian. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa yang Ibu jelaskan ini dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.